Bab 343. Aku bisa pergi sendiri. Claire Sen benar-benar tidak menyangka bahwa ketika dia akan terdorong ke depan, untungnya, dia meraih pegangan di sebelahnya dan tidak jatuh sepenuhnya. Setelah berdiri diam, Claire Sen mendengar tawa gila dari belakang. Hahaha, lihat betapa malunya dia. Dia mirip seperti wanita terlantar. Claire Sen menarik napas dalam-dalam dan berbalik setelah berdiri diam. Rosalind Qian meletakkan tangannya di dadanya, meliriknya dengan penuh kemenangan. Apakah kamu ingin menentang? Claire Sen menatapnya lama, tiba-tiba mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Apakah kamu ingin menelpon bodyguard? Jangan lupa bahwa kamu sekarang adalah wanita terlantar, siapa lagi yang bisa kamu hubungi? Rosalind Qian memasang senyum yang sangat mengejek. Namun segera, senyum di bibirnya menghilang setelah mendengar kata-kata Claire Sen. Halo, 110. Di gerbang Yes Corp Kota Utara. Aku ingin melapor. Wajah Rosalind Qian berubah drastis. Lapor. Apa yang akan dia laporkan? Melapor pembunuhan. Aku hamil. Wanita itu ingin membunuh anak di perutku. Baiklah, aku akan membacakan alamat lengkapnya. Tolong segera datang dan selamatkan aku. Ketika dia mengatakan dia hamil, wajah Rosalind Qian kesal. Mungkinkah dia hamil anak Golden Ye dan itu yang membutanya ada di sini hari ini? Setelah menutup telepon, Claire Sen meletakkan telepon dan menatap Rosalind Qian dengan dingin. Wajah Rosalind Qian sedikit pucat, dia menggigit bibirnya dan bertanya, hamil. Apakah kamu berbohong? Kamu juga mengatakan bahwa ada yang dicurigai melakukan pembunuhan. Kapan aku ingin membunuhmu? Kamu tidak membunuhku, tetapi kamu baru saja mendorongku. Jika bukan aku yang mengendalikannya, itu akan menjadi kesalahanmu jika aku keguguran setelah jatuh. Rosalind Qian. Beberapa gadis yang dikelilingi oleh Rosalind Qian juga jelas mendengar apa yang baru saja dikatakan Claire Sen. Dia baru saja menelepon polisi, apakah kita akan terlibat? Seharusnya itu bukan urusan kita. Rosalind Qian yang mendorongnya, jadi Rosalind Qian yang akan dicari. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Jadi beberapa orang diam-diam menjauh dari Rosalind Qian, namun dia menyadarinya dan menatap mereka dengan marah. Apa yang kalian lakukan? Tidak bisakah kamu melihat wanita ini berpura-pura? Bagaimana bisa? Dia hamil. Itu hanya untuk menipu. Apakah kamu tahu apakah aku hamil atau tidak? Apakah kamu mengirim seseorang untuk mengikutiku 24 jam sehari? Kamu pikir kamu tahu segalanya tentangku? Siapa yang mengikutimu? Claire Sen tersenyum dingin, karena kamu tidak mengikutiku, jadi bagaimana kamu tahu apakah aku hamil atau tidak? Oh ya, aku juga tidak perlu memberitahumu hal-hal ini. Bagaimanapun, aku akan menunggu polisi datang dan kamu bisa menjelaskannya kepada polisi. Ketika yang lain mendengar ini, mereka mundur dengan panik. Dia benar-benar menelepon polisi, ayo pergi. Cepat atau lambat kita akan terlibat jika kita tinggal di sini. Ayo pergi, Rosalind Qian sendiri yang memiliki dendam padanya, mengapa dia ingin menarik kita? Kami tidak memiliki keluhan terhadapnya. Jadi sekelompok orang pergi bersamanya, Rosalind Qian adalah satu-satunya yang tersisa dalam sekejap mata. Terisolasi dan tak berdaya, Rosalind Qian tiba-tiba kehilangan keberanian untuk melawan Claire Sen. Dia mengutuk dengan marah, pengecut. Jangan berpikir aku akan takut jika kamu memanggil polisi. Mari kita lihat. Setelah Rosalind Qian mengeluarkan kata-kata kasarnya, dia berbalik dan melarikan diri. Claire Sen menyaksikan adegan ini, tanpa daya mengulurkan tangan dan menyeka alisnya, dan kemudian dia melirik ponselnya. Sebenarnya, dia tidak menelepon sekarang, hanya untuk menakuti mereka. Untungnya, dia membuatnya takut, kalau tidak dia terus tinggal di sini dan menyebabkan masalah. Claire Sen tidak ingin berurusan dengan mereka. Entah berapa lama setelah menunggu,
Akhirnya satpam kembali. Arthur Xiao mengikuti. Arthur Xiao segera berjalan ketika dia melihatnya. Nyonya muda kedua. Mendengar panggilan ini, pupil mata Claire Sen tiba-tiba menyusut. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang dan berkata dengan lembut, Arthur Xiao, aku bukan lagi nyonya muda kedua keluarga Ye. Mulai sekarang, panggil saja namaku. Mendengar itu, Arthur Xiao terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, Nyonya muda kedua, Tuan muda Ye masih marah, keputusan yang dia buat sekarang tidak rasional. Tidak rasional. Bibir Claire Sen meringkuk dan tersenyum tipis, apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Kamu harusnya tahu lebih banyak orang macam apa Golden Ye itu. Dia membuat keputusan ini setelah mempertimbangkan dengan cermat, kontrak perjanjian perceraian telah diserahkan padaku, itu berarti tidak akan ada jalan untuk kembali. Aku setuju dengan perceraian. Claire Sen mengerutkan bibir merahnya, lalu setelah memikirkannya, dia berkata lagi, jadi aku tidak datang untuk mengganggunya hari ini, bisakah kamu membiarkanku bertemu dengannya? Arthur Xiao, tentang ini, aku harus bertanya pada Tuan Muda Ye. Baik, aku akan menunggumu. Arthur Xiao kembali dan bertanya pada Golden Ye, kecepatan Arthur Xiao jauh lebih cepat daripada dua satpam. Dia kembali dalam beberapa menit setelah pergi ke sana, namun wajahnya sedikit khawatir. Ayo, akan ada rapat 5 menit kemudian, Tuan Muda Ye tidak ingin terlambat. Segera katakan apa yang ingin kamu katakan. Setelah Arthur Xiao berbicara, dia melangkah maju dan menariknya ke dalam. Claire Sen, yang hampir tidak bisa mengikuti langkahnya, merasa lebih kesal di hatinya. Hanya memberinya 5 menit. Menghitung waktu, diperkirakan kurang dari 3 menit. Tapi tidak apa-apa, entah itu beberapa menit atau beberapa jam, dia hanya perlu menjelaskannya. Ketika dia tiba di kantor di lantai atas, Arthur Xiao berdiri tepat di pintu, Tuan Muda Ye ada di dalam. Masih ada 3 menit sebelum rapat. Nyonya muda kedua, silakan masuk dengan cepat. Claire Sen melangkah maju dan membuka pintu. Golden Ye sedang duduk di kursi roda. Posisinya di depan jendela Prancis. Dia menghadap jauh darinya, dia tampak seperti sedang melihat pemandangan di bawah jendela Prancis. Setelah memikirkannya, Claire Sen maju selangkah dan berjalan mendekat. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Golden Ye bahkan tidak menoleh, aura dari tubuhnya dingin. Dia tidak menjawab kata-katanya. Namun setelah beberapa saat, dia berkata dengan tidak sabar, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, cepatlah. Aku sangat sibuk. Claire Sen, apakah kamu sangat tidak sabar? Ini hanya 3 menit. Kursi roda berputar, Golden Ye menghadapnya, ekspresi wajahnya sangat dingin. Karena kamu tahu ini 3 menit, jangan bicara omong kosong. Setelah berbicara, dia mengangkat tangannya dan melirik waktu, mengingatkannya dengan dingin, kamu punya 2,5 menit lagi. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, pergi saja dari sini. Golden Ye, kamu tidak perlu terlalu cemas untuk menyuruhku keluar. Setelah aku selesai berbicara, aku telah melakukan semua yang perlu aku lakukan. Kamu tidak perlu lagi mengingatkanku untuk pergi dari sini, aku akan pergi sendiri. Golden Ye menatapnya dengan tajam. Setelah beberapa hari, dia sedikit berbeda, dan dia juga memakai lipstik merah, itu terlihat. Apa yang ingin dia katakan pada dirinya? Golden Ye mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Bersambung.